Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, ini kita buat video ya untuk menjelaskan mengenai kasus F0 dan F-Soft. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya kita ada berhalangan hadir gitu ya, jadi dibuatkan video ini sehingga nanti bisa dilihat-lihat dulu atau didengarkan sambil dicoba, sehingga nanti tinggal kita mencari waktu diskusinya, atau kalau ada yang bingung ya kita bisa coba lagi, kerjakan lagi nanti di waktu diskusi. Oke. Nah, kali ini yang akan kita coba adalah mengenai kasus F0, F-Soft dan kombinasi di dalam MATLAB gitu ya. Nah, untuk F0 maupun F-Soft sendiri ini basicnya ini sama gitu ya, dimana keduanya ini sama-sama digunakan untuk mencari akar dalam suatu persamaan gitu ya, baik nanti dia bersifat linear atau non linear. Oke, kita lihat. Oke, rekamannya udah jalan. Nah, untuk aplikasinya ini banyak sekali itu ya. Kalau kita bicara mengenai persamaan yang linear atau non linear itu kan ya mungkin secara matematik biasa gitu ya, tetapi kalau di dalam teknik kimia sendiri itu ya banyak aplikasinya gitu ya. Oke, dimana nanti fungsi utamanya adalah syaratnya. Nah, F0 ini hampir sama aja kayak optimasi gitu ya. Kalau optimasi kan mencari nilai maksimum atau minimum, kalau ini adalah mencari nilai yang sesuai dengan persamaan. Oke, berarti nanti bila ada suatu persamaan gitu ya. Oke, kita tuliskan misal di sini gitu ya. Ini salah. Biar bisa dicoret-coret. Oke, nah jadi nanti yang penting gitu ya, kita mencari akar persamaan yang sesuai dengan yang diberikan gitu ya. Misal ada suatu persamaan gitu ya, misal fx gitu ya. Fx adalah misal ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Nah, ini kan persamaan polinominal gitu ya, dimana kita bisa mencari nilai x-nya gitu ya. Nah, kita bisa mencari nilai x-nya. Berarti di sini akar persamaannya adalah berupa nilai x gitu ya. Nah, berupa nilai x. Sehingga nanti syaratnya apa? Misal kita diinginkan bahwa nilainya fx-nya itu 0 gitu ya. Nah, syaratnya adalah hasil fungsinya gitu ya, fx-nya itu harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, ketika dia udah sama dengan 0, berarti nilai x ini di trial nilainya dimasukkan ke dalam fungsi gitu ya, sehingga nanti memberikan hasil fx sama dengan 0. Oke, dia nggak harus bentuk begini ya. Misal kita ada bentuk lain gitu ya, kita misalkan ini, misal x kuadrat ditambah 3 sama dengan 2 min x. Nah, ini juga bisa, atau ini x per x kuadrat. Nah, ini ada ruas kiri dan ruas kanan, sehingga nanti fungsinya apa? Fungsinya supaya dia hasilnya sama dengan 0, berapa nilai x itu ya, x yang dicari, berarti ya kita tinggal pindah ruas gitu ya, berarti min 2 plus x per x kuadrat. Nah, sehingga kalau sudah dipindah ruas maka hasilnya nanti sama dengan 0. Ini adalah syarat penyelesaian menggunakan F0 ataupun F-Soft. Nah, kriterianya nanti apa gitu ya. Kalau nanti F0 gitu ya, F0 mencari hanya satu akar persamaan gitu ya. Kalau F0 nanti hanya satu akar persamaan. Oke, satu akar persamaan. Sedangkan kalau F-Soft itu adalah lebih dari satu akar persamaan. Bisa lebih atau sama dengan satu akar persamaan. Oke, misal ada 3 persamaan itu ya. X2 ditambah 2x1 min x3 itu sama dengan misal 10. Kemudian ada persamaan kedua itu ya, dan ada persamaan ketiga misal. Nah, nanti
Berarti akar persamaan yang ingin dicari di sini ada 3 contohnya ya. Berarti ada X1, X2, X3. Berarti nanti diselesaikan menggunakan Fsolve. Oke, Fsolve sendiri ini sama kayak F0 ya. Nanti mencari akarnya ya, dimana fungsinya itu harus sama dengan atau mendekati 0, itu sama aja ya. Oke, mendekati 0 ya. Oke. Kalau gitu kita langsung coba untuk aplikasinya aja, contoh sederhana gitu ya. Oke. Contoh sederhananya kita buka di MATLAB gitu ya. Oke, mungkin kita trial aja di MATLAB. Oke, bagi yang mungkin misal nggak jarang membawa laptop gitu ya, kalau mau aplikasi MATLAB itu ini bisa mendownload di versi Android gitu ya. Di Android itu ada MATLAB, tapi ini ya syaratnya harus connect internet gitu ya untuk mengerun. Oke, jadi kita coba kasus sederhana gitu ya, mencari nilai X. Oke, kita misalkan buat file baru gitu ya. Misal latihan 1 gitu ya. Nah, ini juga bisa mengetiknya di versi PC gitu ya. Oke, kita langsung function. Oke. Function kita coba kan namanya tadi lat1 gitu ya. Lat1. Oke, boleh kita clear dulu. Clear all CLC. Nah, kita ingin mencari akar persamaan dari fungsi x kuadrat min 3x min 4 gitu ya. X kuadrat min 3x min 4. Kita tuliskan dulu di sini x kuadrat min 3x minus 4 ya. Ini kan ada persamaan apa namanya kuadrat lah ya. Masalah ini. Nah, berarti nanti yang pertama kali untuk mengerun berapa nilai X, kita harus membuat trial gitu ya. Kira-kira trialnya mau berapa? Oke, kita misalkan X0 adalah trialnya gitu ya. Kita misalkan trialnya aja 3 gitu ya. Bebas ya trialnya. Nah, baru kita gunakan fungsi F0. Oke, caranya kita ketikkan X. Ini bebas ya. Ini kan mau hasil ya. Kalau enggak ini ya. Nilai X. Oke, sama dengan baru masukkan F0 ya. Oke, baru kita masukkan nama subroutinnya ya. Oke, misal namanya adalah coba gitu ya. Baru trialnya X0. Oke, tutup kurung. Oke, kita nggak usah kasih titik koma biar langsung keluar hasilnya. Nah, baru kita ketikkan masukkan fungsinya atau persamaan utamanya gitu ya. Di function fx sama dengan coba. Oke, fungsinya terhadap x yang kita trial. Berarti buka kurung x. Oke, baru kita masukin persamaannya. Fx sama dengan x pangkat 2 min 3 kali x. Min 3 kali x minus 4. Oke, baru kita akhiri n. Akhiri sekali lagi n. Oke. Ini programnya sederhana sekali ya. Kita tinggal run. Nanti kita lihat aja hasilnya. Nah, ini adalah nilai X-nya 4 gitu ya. Oke, nilai X-nya 4. Kita coba lagi misal trialnya gitu ya. X kuadrat min 3x minus 4. Nah, ya. Dia tergantung nilai trial awalnya mendekati yang mana gitu ya. Nah, misal di sini
kita bisa mendapatkan kalau secara manual gitu ya, kalau metode manual kita bisa dapat hasilnya 4 atau negatif 1. Berarti kan ada dua penyelesaian gitu ya, hasilnya bisa 4 bisa 1. Nah barusan kita mendapatkan hasilnya X nya itu 4 ya, X nya itu 4. Mana kita, nah ini ya X nya nilainya 4. Nah misal kita ganti nih, kita ganti nilai trialnya jadi 0 deh. Oke ya, kita run, X nya min 1. Oke, berarti dia sama-sama mana titik yang mendekati angka 0 yang bisa memberikan fx sama dengan 0 ya. Nah untuk membuktikan apakah benar nih nilai fx saya itu udah benar-benar 0, kan nggak percaya. Nah kita bisa membuat sintak tambahan gitu ya. Oke, kita buat aja di sini help gitu ya, helpnya f0, kita enter aja. Nah nanti di sini ada muncul penjelasan gitu ya. Oke, mana, nah ini oke. Nah di sini sudah muncul gitu ya, di sini udah muncul bahwa ada xf file exit flag gitu ya. Nah di sini udah ada x, file exit flag gitu ya. Nah x itu adalah output variabel kita gitu ya, x itu adalah output variabel gitu ya. Sedangkan nanti untuk untuk v-file sendiri, nah v-file ini sendiri ini adalah hasil yang terhadap fungsi kita ya. V-file ini adalah hasil fungsi. Nah ini berarti kalau kita ingin mengecek apakah sudah 0 apa belum, nah ini adalah v-file-nya yang akan kita cek. Sedangkan exit flag ya, exit flag ini adalah menandakan kondisi seberapa optimum itu ya fungsi f0 itu dijalankan di suatu program. Nah, di sini ada keterangan ya, ada 1, min 1, 3, min 4, min 5. Nah, kalau akar persamaan ini tepat terhitung nilai x gitu ya, maka dia menandakan exit flag-nya 1 ya, 1 f0 found 0x. Oke, berarti sudah benar bahwa mendapatkan v-file-nya hasilnya 0 gitu ya. Ketika misalnya nanti kita run gitu ya, ternyata kita mendapatkan nilai exit flag-nya itu minus 4. Nah, berarti nanti akar persamaannya itu belum benar-benar tepat gitu ya. Nah, sehingga kita perlu bisa menyederhanakan lagi persamaannya, atau kita coba menggunakan fsolve ya nanti. Nah, keterangannya bisa dilihat di sini gitu ya, di MATLAB-nya masing-masing. Oke, berikutnya berarti tinggal kita tambahin aja nanti di sini. Kita tambahin. Oke, ini adalah nilai x gitu ya. Kita kasih kurung siku, tinggal kita tambahin nilai, misal ini nilai fx gitu ya. Kita namainya begini, urutannya sama ya. X, kemudian nilai fungsinya, kemudian exit flag gitu ya. Exit flag. Oke, ketika di run nanti ya terdapat keterangan tambahan. Oke ya, ini exit flag-nya sudah 1 di sini, berarti mengartikan bahwa sudah benar-benar optimum gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke kasus yang lebih serius itu ya, berhubungan dengan teknik kimia. Oke, kita coba langsung aja ke kasus yang ini sudah di-share. Nah, itu ya. Mungkin sudah baca-baca juga. Nah, ini kasusnya adalah menghitung kecepatan alir fluida yang ada di dalam tangki gitu ya. Oke, ya kita misalkan aja gitu ya. Nah, kita misalkan tuh ada dua tangki gitu ya. Kita misalkan ada 2 tangki. Nah, di tangki 1 ya, ini dihubungkan dengan pompa.
nanti akan dimasukkan ke tangki 2 gitu ya. Akan dimasukkan ke tangki 2. Nah, dimana di tangki 1 ini otomatis dia memiliki apa namanya, itu Z gitu ya. Misalnya tangki 1 ini adalah tangki 2. Nah, ya berarti di tangki 1 ini memiliki ketinggian cairan Z1 gitu ya. Nah, ini misal tanah, permukaan tanahnya itu mana ada. Oke, misal nah ini anggap aja udah menyentuh tanah gitu ya, tangkinya. Nah, ini juga menyentuh tanah. Z2 adalah di sini. Nah, Z ini ya tinjauannya adalah tinggi cairan ya. Berarti ya terhadap ya tanah gitu ya. Oke. Kemudian di tangki ini sendiri, di pipa ada diameter ya, berarti diameter pipa tertentu gitu ya. Kemudian ada debitnya. Nah, di tangki 1 gitu ya, ini kan keadaan awal, kita ambil satu titik di tangki 1 di ketinggian Z1 di sini, kita misalkan titik 1 di sini. Di sini adalah titik 2. Nah, di titik 1 ini pasti dia memiliki tekanan ya, tekanan P1. Begitu juga di titik 2 ada tekanan P2. Nah, kemudian ya masing-masing pasti ada gaya gravitasi ya. Kemudian ada tekanan mula-mula ya. Ada V1, di sini ada tekanan cairan di tangki kedua ya. Kalau tangki kedua kosong berarti nggak ada itu ya. Nah, kemudian asumsinya apa lagi gitu ya. Nah, ini udah seperti ini. Kemudian ada panjang pipa, itu LE. LE adalah panjang ekuivalen pipa gitu ya. Dimana ya kita tinjau bahwa panjangnya itu sudah termasuk yang belok-belok, termasuk elbow dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah untuk perhitungan ini adalah kita gunakan nanti rumus Bernoulli gitu ya. Rumus Bernoulli dimana menghubungkan ini ya antara satu titik dengan titik yang lain di aliran fluida dalam pipa gitu ya. Oke, berarti nanti tinjauannya apa gitu ya. Berarti kita gunakan rumus Bernoulli. Nah, nanti silakan dicek rumus Bernoulli. Nah, rumus Bernoulli itu apa gitu ya. Nah, mungkin kalau lupa ini bisa dilihat di apa ya, di termo gitu ya. Nanti hubungan eratnya dengan termodinamika itu ada aplikasi aliran fluida itu ya, aliran fluida. Oke, berarti kita ada dua titik itu ya. Berarti nanti Bernoulli di titik 1 ya, kita buat titik 1 sama dengan titik 2 ya. Di titik 1 ya kita ada P1 ya, kemudian dibagi rho G, ini adalah rumus Bernoulli ya. Kemudian ditambah Z1 ditambah V1 kuadrat per 2G min F min W sama dengan P2 per rho G plus Z2. Oke ya. Kemudian ditambah V2 kuadrat per 2G. Nah, ini masing-masing apa? P itu kan tekanan ya. P kan tekanan. Nah, ini adalah tekanan. Ya satuannya semuanya harus sama ya. Kalau kita mau satuan internasional ya, berarti kan dalam Pascal ya, atau kilogram per meter sekon kuadrat. Oke kan. Kalau mau dalam ini yang lain gitu ya, dalam senti misal ya, berarti nanti bisa kita buat misal gram sentimeter sekon kuadrat. Yang penting satuannya sama gitu ya. Oke, ini bukan Pascalnya. Nah, oke, kita hapus saja deh. Nah, kalau kilogram berarti ini kalau Pascal bisa setara kalau dibuat gram meter per sekon kuadrat. Oke, meter ke senti kan dikali 100 gitu ya. Ini 1000
berarti ya 10 gitu ya, 10 gram per centimeter sekon kuadrat. Ini adalah oke ya, setara dengan paskalnya gitu ya. Oke, kemudian Z1 otomatis ketinggian di tangki 1, Z2 di tangki 2. Nah, rho densitas G gravitasi bumi, F gitu ya. F ini adalah ya termasuk friksi gitu ya. Friksi ini bukan nggak hanya friksi ya, tapi dia gaya gitu ya. Gaya udah termasuk friksi di dalamnya. Nah, rumusnya ini ada rumus sendiri gitu ya, dimana nilai F ya, nilai F ini dapat kita hitung friksi head gitu ya, gaya ini ya, head friction. Nah, ini F ini rumusnya F kecil gitu ya. Nah, F kecil ini adalah gaya gesek gitu ya, dikali LE dikali V kuadrat dibagi 2GD. Nah, V ini letaknya di mana? Itu adalah letaknya di sini gitu ya. Kalau V1 V2 kan di tangki 1 tangki 2, sedangkan V adalah flow rate yang ada di dalam pipa gitu ya, aliran fluida dalam pipanya gitu ya. Nah, sedangkan W sendiri, W itu adalah besarnya usaha dari head ya. W itu adalah min HM rumusnya gitu ya. HM itu sendiri sudah kita berikan di soal ya. Nah, sedangkan untuk friksi ya tinggal dimasukin gitu ya, bahwa nanti nilai F kecil gitu ya, friksi, nanti tinggal masukin apa itu rumusnya sebagai fungsi Reynolds gitu ya, 0,0596 dibagi Reynolds pangkat 0,25 ya. Sedangkan Reynoldsnya rho Vd per mu, rho Vd per mu. D-nya ini adalah diameter pipa ya, bukan diameter tangki. Di sini juga ini diameter pipa. Yang dipakai di perhitungan ini ya diameter yang ada di pipanya. Oke, berarti nanti tinggal untuk menyederhanakan ini kita buat asumsi aja ya. Nah, kita buat asumsi buat lebih sederhana gitu ya. Misal asumsi. Nah, untuk menyederhanakan misal kita buat asumsi P1 sama dengan P2. Oke gitu ya, dan juga V1 sama dengan V2 gitu ya. Berarti nanti bisa dicoret, dibuat hasilnya menjadi lebih sederhana ya. Di ruas kiri P1 hilang, di ruas kanan hilang, V-nya juga hilang, sehingga tersisa Z1 min F min W gitu ya, sama dengan Z2 apa nih, Z2 Z2 aja. Oke, Z2 aja gitu ya. Oke, berarti kalau kita buat suatu fungsi supaya hasilnya 0 gitu ya, ini kan fungsi F ya, F sebagai fungsi V gitu ya, sama dengan berarti Z2 dikurang Z1 ditambah F ditambah W gitu ya, ditambah W. Nah, ini adalah yang akan kita selesaikan menggunakan F0 oke ya. Ini akan kita selesaikan menggunakan F0. Nah, silakan nanti boleh dicoba ya, atau enggak di kasus 2 ini kita coba bareng deh gitu ya. Kita coba bareng. Nanti di kasus ketiga, nah ini silakan dicoba. Step-stepnya sama gitu ya. Silakan dicoba, step-stepnya sama. Kemudian untuk kasus 4, nah untuk kasus 4 ini nanti kita beri sedikit gambaran untuk apa namanya algoritma perhitungannya gitu ya. Nah, nanti untuk programnya ini kita bisa buat bersama-sama ya. Nah, mungkin nanti yang akan bisa lebih panjang itu ya di kasus 5 atau di kasus 6 gitu ya, karena kita harus membuat persamaannya terlebih dahulu. Oke, kita contohkan di kasus ini gitu ya.
Nah, berarti nanti inputnya kita masukin yang ada di sini gitu ya. Oke, kita masukin densitasnya 1, Visco, G dan lain-lain. Oke, kita langsung coba aja di MATLAB-nya. Kita coba latihan 2 gitu ya. Latihan 2. Kita buat function part 2. Oke, kita clear all CLC gitu ya. Oke, kita masukkan datanya ya. Mulai dari row gitu ya. Row-nya berapa? Row-nya 1 gitu ya. Kemudian ada data mu. Mu-nya adalah 0,01. Kemudian ada G 981. Kemudian ada Z1. Itu berapa? 300 ya. Terus apa lagi? Ini 300. Z2 ada 800. Diameter pipanya ada 4 cm. LE nya ada 20.000. Oke ya. Nah, baru kita yang mau kita carikan V gitu ya. Kita langsung aja V sama dengan, atau kita tambahin exit flag dan teman-teman lah gitu ya, supaya tahu apakah programnya udah berjalan baik atau enggak gitu ya. V, V file gitu ya, baru exit flag. Oke, ini penting sekali kalau kita tambahkan V file dan exit flag gitu ya, untuk mengetahui gitu ya, apakah akar persamaannya udah benar-benar cuma satu akar persamaan atau real, dan nilai fungsinya udah 0 atau belum gitu ya. Oke, ini kalau di dalam matematika adalah metode Newton-Raphson-nya. F0 nama fungsinya, misal kita samain aja coba. Oke, nilai trial. Nah, ini kan trialnya kita masukin angka langsung aja, misal ya 100 gitu deh. Oke, baru kita buat fungsi lagi. Nah, fx gitu ya. Fx sama dengan coba, buka kurung apa ini, V gitu ya, fungsi V. Oke, baru kita masukin rumusnya satu-satu. Oke, HM apa rumusnya, ini kita masukkan yang lumayan panjang ya. Oke, HM adalah 3718,5 min 2,3496 dikali Q. Oh ya, berarti ini kita butuh Q ya. Q ini adalah debit. Nanti tinggal masukkan rumus debit ya, dimana debit luas dikali kecepatan. 78474 min 4 dikali Q kuadrat dikurang 9,5812 min 8 kali Q pangkat 3. Oke ya. Oke, berarti kita butuh Q ya, kita masukin Q sama dengan luas tangki adalah pi per 4 ya. Pi per 4 dikali pi per 4 dikali D ya. Pi per 4 kali D kuadrat. D kuadrat dikali, nah ini P
pi/4 di kuadrat luas baru dikali kecepatan ya, dapat debit. Nah habis ini baru tinggal tadi apa, W ya, W sama dengan negatif HM. Baru kita ngitung friksi tadi, F kecil dulu. F kecil tadi rumusnya 0,0596 dibagi RE gitu ya, dipangkatin sama 0,215 ya. Oke, baru Reynolds-nya berarti di sebelum RE ini harus berurutan ya, supaya nanti bisa berjalan dengan sempurna. Reynolds rho V D per mu. Oke, baru kita masukin rumus F besar. Apa tadi? F besar sama dengan F kecil kali LE dikali dengan V pangkat 2 dibagi 2 bagi G bagi D. Nah udah, baru kita masukin rumus utamanya. Fx sama dengan tadi Z2 dikurang Z1 berarti ditambah F. Loh salah. Nah F apalagi tadi, ditambah F ditambah W ya, ditambah W. Nah udah tinggal diakhiri aja NN. Oke, lebih kayak gini ya. Oke, nanti kalau ada yang tertinggal boleh di pause gitu ya videonya. Kita coba dulu apakah benar. Oh, none ya hasilnya. Oke, kita coba ganti trialnya deh, atau kita cek dulu nih rumusnya. pi/4 di kuadrat V untuk Q nya, HM nya oke, sepertinya udah bener ya. Ini udah bener. Oke, udah kita ganti deh ini. Jangan pakai 100, 200 gitu ya, kita run. Nah, dapat nih 227 nih, V-val-nya 0. V-val-nya 0. Kita cek dulu. Kita cek. Nah, kalau di sini dia 206 ya. Nah, 200 ya. Karena V-val-nya itu 0 gitu ya. 0 ya, tepat 0 gitu ya. Oke, kita coba ganti. Kalau menggunakan Fsolve itu gimana? Harusnya kan ini lebih bagusnya untuk yang multi gitu ya. Fsolve. Oh, ini harus yang di versi nggak online ya. Oke, nanti kita silakan dicoba gitu ya di MATLAB-nya yang nggak online gitu ya. Kalau pakai Fsolve dapat berapa gitu ya. Atau kita balikin lagi ke F0, kita ganti trialnya jadi 150 gitu ya. Oke, ini ya. Ini V-val-nya udah 4,54 kali 10 pangkat negatif 13. Berarti ini kan udah kecil gitu ya, udah sangat kecil. Excel fact-nya juga udah 1. Berarti ya udah bener lah ya. Oke, silakan kalau misal ada yang ini tipe-tipe silakan dicek gitu ya untuk hasilnya. Apakah benar apakah salah ya. Harusnya bener ya 227 gitu ya. Nah, untuk soal ini diadopsi dari bukunya Prof. Wahyudi gitu ya. Silakan
dicari itu ya di latihan-latihannya. Nah ini untuk kasus 3 silakan dicoba, diperoleh hasil nanti 0,43. Oke. Nah untuk kasus 4 ini, nah, untuk MATLAB-nya besok ya kita akan coba bersama ya. Nah untuk di video singkat ini ya kita buat semacam langkah perhitungan gitu ya, langkah perhitungan. Langkah perhitungannya, nah pertama kan ini kan berhubungan dengan uap itu ya, ada uap kemudian kita ingin embunkan gitu ya, kita ingin embunkan, nah didinginkan terus mengembun gitu ya. Nah berarti pertama-tama dia fasenya uap ya, kita masukin dulu datanya gitu ya, kita masukin data fraksi uap berarti YI gitu ya. Oke, berarti nanti kita bisa ngetikkan satu-satu atau sebagai indeks MATLAB ya. Oke, kita masukin nanti misal kita buat Y gitu ya sama dengan misal berapa di sini 0,433 gitu ya. Berarti nanti 0,4 spasi 0,3 terus 0,3. Oke. Baru data apa lagi yang kita masukin, data untuk Antoin ya, itu adalah ada nilai A dan juga nilai B, ini dimasukkan ya, dimasukkan nilai A dan nilai B nya. Nah A nya itu adalah yang di sini ya, ini adalah nilai A sedangkan ini nilai B ya. Ini adalah untuk data Antoinnya, dimana ini P nya tekanannya dalam cm Hg dan suhunya dalam Kelvin ya, suhunya Kelvin. Nah ketika kita ingin tahu komposisi fraksi apa namanya, komposisi fase cair gitu ya. Nah kan kita ingin mencairkan. Nah ketika kita ingin membuat fasenya jadi cair gitu ya, otomatis nanti tekanan uapnya gitu ya, kan awalnya fasenya uap, didinginkan mulai ya mengembun, bisa mengembun sebagian sampai mengembun sempurna. Otomatis ada perubahan pada tekanan uap gitu ya, sebagai fungsinya adalah fungsi suhu. Berarti nanti kita masukin yang kedua ya trial gitu ya, trial T gitu ya. Baru yang ketiga masukin solvernya, solver F0 ya, masukin deh di situ. Baru nanti yang keempat gitu ya, yang keempat ini udah masuk ke fungsi ya, yang ini adalah program ya, program utama, baru kemudian subroutine ya. Oke, berarti nanti kita menghitung apa dulu? Oke, yang pertama adalah hitung P-nya, P0 ya, P0i gitu ya. Nah, menggunakan berarti ya eksponen tadi, eksponen AI min BI per T gitu ya, per T. Ini adalah biar lebih ringkas silakan gunakan looping ya, karena datanya ada 3 berarti pakai for I nya 1 sampai 3 ini ya. Atau kalau ini adalah yang lebih ringkas gitu ya, kalau mau ya lumayan berenergi gitu ya, wah aku mau manual satu-satu ya silahkan kalian buat P01 sama dengan eksponen A1 gitu ya, dan seterusnya sampai P3 ya. Oke, kemudian kalau udah ngitung P, nah otomatis nanti ada fraksi yang awalnya uap jadi cair, berarti kita harus menghitung fraksi cairnya. Berarti yang kelima adalah hitung XI nya gitu ya. Nah XI rumusnya apa? Nah nilai YI dibagi dengan KI ya, YI dibagi dengan nilai konstanta kesetimbangannya KI, dimana nilai KI gitu ya, KI itu apa ya, nilai tekanan uap murni P0I ya, dibagi dengan tekanan total ya, tekanan total. Pastikan satuannya udah sama. Oke, kalau sudah, baru yang keenam adalah kita hitung sigmanya, hitung sigma XI ya. Nanti dicek apakah sudah 1.
Nah ini ya, berarti nanti fx-nya adalah, supaya dia hasilnya itu sama dengan 1, berarti sigma xi dikurang berapa? Kalau sigma xi nya ini 1, berarti kalau dikurang 1 sama dengan 0. Maka fungsi akhirnya adalah ini, sigma x nya dikurang dengan 1. Untuk ngitung sigma x nya ya sama kayak tutor-tutor sebelumnya ada ya, tentang penjumlahan kumulatif. Oke ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti untuk MATLAB-nya silakan dicoba, nanti kita diskusi gitu ya. Untuk besok ya, nanti atau nanti waktu kosongnya rekan-rekan sekalian kita diskusi, kita praktekkan langsung gitu ya, yang di share screen oleh rekan-rekan sekalian. Oke, kita beralih ke kasus 5 ini. Nah, reaksi fase cair dalam reaktor batch. Nah, ini kan yang dihitung adalah nilai kesetimbangan gitu ya, nilai XAE. Nah, berarti untuk ngitung kesetimbangan ini mana nih? Nah, ini. Oke, untuk ngitung kesetimbangan gitu ya, berarti kita perlu data-data gitu ya. Nah, datanya data apa aja gitu ya. Nah, kita analisis dulu nih soal gitu ya. Reaksi eksotermis fase gas gitu ya. Ini fase gas, berarti ya reaktornya kemungkinan ya bisa RAP gitu ya. Oke, A plus 2B menjadi C ya dalam reaktor adiabatis. Oke. Kemudian ada umpan sejumlah F0 bersuhu TF, komposisinya 25% A, 75% B. Tekanan sepanjang reaktor tetap sebesar P. Nah, diketahui konstanta kesetimbangan gitu ya, itu adalah K. Ini bahwa nilai K-nya adalah PC per PA per PB kuadrat ya. Oke, dimana ini kita sudah diketahui ini data, ada entalpi panas reaksi delta HR ya. Ini adalah delta HR pada 298 ya. 298. Ada suhu umpan 400, tekanan 20 atm, suhu referensi 0 Celsius ya, 0 derajat Celsius atau 0 30 ya, 30 apa berapa nih? 298, 25 ya. Di sini A dan B ini adalah konstanta ya untuk menghitung kesetimbangan. Nah, CP-nya udah tahu nih. Oke. Ini udah kita mudahkan ya. Oke, soalnya ini udah dipermudah gitu ya, sedikit dipermudah karena nilai CP gitu ya. CP-nya sudah tetap bukan sebagai fungsi suhu gitu ya. CPA, CPB, CPC ya kita anggap itu sama. Biasanya kan masing-masingnya itu pastinya sebagai fungsi suhu gitu ya. Nanti malah lebih kompleks lagi gitu ya kalau fungsi suhu. Oke, nah kira-kira ini gimana gitu ya. Oke, kita cari tempat buat coret-coretan gitu ya, coret-coretan. Nah, ini rekan-rekan sekalian ya silahkan di ini ya, udah coba apa belum ya. Nah, ini kita coba gitu ya, kita buat persamaannya tetapi nggak sampai diselesaikan sampai persamaan akhir gitu ya. Nah, karena nanti itu akan kita persamaan akhirnya kita bahas aja pada saat udah diskusi gitu ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, nah ini kan reaksi kimia itu ya, kesetimbangan. Nah, berarti alangkah enaknya kita buat stoikiometrinya terlebih dahulu gitu ya. Oke, stoikiometri terlebih dahulu gitu ya. Nah, karena ini judulnya adalah pemodelan gitu ya. Pemodelan berarti kita harus membuat modelnya dulu, habis itu bisa diselesaikan secara MATLAB ya, secara komputasinya gitu ya. Nah, walaupun titik berat utamanya sebenarnya di ini ya, di komputasinya gitu ya, sedangkan basic perhitungannya
itu banyak dari mata kuliah lain ya. Ada termokinetika reaksi dan lain-lain. Oke, di sini reaksinya A tadi ya. A ditambah 2B reaksi bolak-balik menjadi C ya. Nah, biar enak kita buat ini ya, tabel stoikiometri gitu ya. Tabel stoikiometri. Nah, kalau langsung mungkin kan bingung gitu ya. Nah, lebih enaknya kita buat tabel ya. Kita misalin nih. Nah, jangan misalin ya. Sesuai soal aja deh gitu ya. Ada umpan gitu ya. Umpannya ada A, ada B gitu ya. Ada kita C, walaupun produk kita masukin ya, kita masukin. Jangan umpan dulu ya, namanya kita buat komponen ya, biar enak gitu ya. Ini nggak bisa dihapus lagi. Oke, komponen gitu aja ya. Komponen. Nah, ini A, B, C. Nah, baru umpan. Nah, umpan A ini adalah FA0, B-nya FB0, C-nya adalah FC0. Sedangkan totalnya adalah kita sebut sebagai dengan FT0 ya. Nah, di soal kan udah diketahui bahwa bentar. Ya. Nah, di sini kan ada data umpannya itu adalah mana ini? Umpan. Nah, umpannya nggak ada ya. Adanya komposisi. Ini nggak apa ya. Kita anggap aja FT0. Nah, tapi kan ada persentasi bahwa FA0 itu adalah, kita taruh sini, FA0 adalah 0,25 dari FT0, sedangkan FB adalah 0,75 dari FT0. Oke ya, FC nya nggak ada 0. Sehingga ini untuk lebih memudahkan persamaan ya. Nah, umpannya udah, berarti kan nanti ada reaksi itu, reaksi. Kita cek. Nah, reaksinya itu yang habis duluan kira-kira reaktannya gitu ya, itu apakah A, apakah B gitu ya. Kalau dilihat di sini koefisien A itu 1, koefisien B itu 2 ya, 1 banding 2 kalau secara ini ya, koefisien persamaan reaksi. Kalau masing-masing misal kita nggak tahu kan komposisinya berapa, di sini kan FA0 kan 0,25 gitu ya. Kita anggap aja 25 gitu ya, 25. Ini sedangkan yang B-nya ini adalah 75. Nah, kira-kira habis duluan yang mana? Nah, untuk tahu ini tinggal kita bagi koefisien gitu ya. 25 bagi 1 dengan 75 bagi 2. Nah, 75 bagi 2 35 berapa ini? 37 ya, 37 setengah ya. Nah, berarti kan lebih besar B, A lebih kecil. Otomatis A sebagai reaktan yang lebih cepat habis atau limiting gitu ya. Sehingga di sini reaksinya kita konversinya kita bandingkan terhadap A. Berarti di sini yang bereaksi adalah FA0 kali XA. Sedangkan di sini koefisien B tadi 2, berarti ya 2 FA0 XA. Sedangkan di C koefisiennya 1, FA0 XA. Baru di sini produk. Produk. Berarti yang di sini ada FA0 gitu ya, FA0. Ini kita buat FA dulu ya. FA sama dengan FA0. Nah, karena A itu reaktan berarti dikurang FA0 XA. Yang di sini FB sama dengan FB0 dikurang 2 FA0 XA. Sedangkan di sini FC sama dengan FC0, FC0-nya 0 ya, nanti FC0 ditambah ya karena reaktan FA0
XA. Baru kita jumlahkan. Ini kita buat penjumlahan. Nah, berarti ini adalah sebagai FT ya. FA0 tambah FB0 tambah FC0 tadi adalah sebagai FT0 ya, FT0. Di sini sama-sama FA0 XA. Tinggal koefisiennya aja kita kurangkan. Di sini 1 min 2 min 1. Ini habis berarti tersisa negatif 2 koefisiennya gitu ya. Berarti nanti min 2 FA0 XA gitu ya. Nah, kita masukin nih. Kita FA0 kan sebagai fungsi FT tadi. Kita FT0 min 2 FA0 tadi adalah 25% atau 0,25 dari FT0 kan, FT0 XA. Nah, berarti kita keluarin FT0 nya. Oke, berarti ini 1 min berapa itu? 1/4 dari 2 setengah ya. Setengah bagi 4 0,5 ya, 0,5 XA. Oke ya. Sehingga FT-nya seperti ini. Nah, baru kita menghitung gitu ya. Menghitung dari apa ya. Nah, yang kita hitung nanti adalah tekanan gitu ya. Tekanan parsial. Karena apa? Di sini kan butuh PA, PB, PC untuk konstanta kesetimbangan. Nah, PA, PB, PC ini yang harus kita cari. Nah, kita taruh di sini. Nah, nilai PA gitu ya. Nanti PA oke. Ini adalah tekanan parsial komponen A, berarti fraksinya ya, YA dikali tekanan total PT ya. Nah, fraksinya ya tinggal kita masukin aja deh. Fraksinya berarti ini yang kita tinjau adalah yang setelah bereaksi gitu ya, berarti alias produk. Berarti nanti FA-nya dibagi dengan FT dikali PT. Begitu juga dengan PB, berarti nanti ya FB per FT dikali PT. PC FC per FT dikali PT. Silakan dimasukkan FT-nya sehingga diperoleh persamaan yang lebih sederhana. Oke, berarti kita udah bisa menghitung K. Karena PA, PB, PJ udah ketemu gitu ya. Oke, kalau K udah ketemu, kita bisa menghitung suhu di sini T gitu ya. Oke, T-nya adalah B per ln K per A gitu ya. Oke, tetapi yang kita cari nanti apa nih? Yang kita cari adalah konversi kesetimbangan ya, konversi kesetimbangan. Nah, T-nya ini gitu ya. T-nya ini ya bisa kalau kita udah tahu nilai K gitu ya. Oke, kita cek dulu ya. Di sini ini kan ada nilai K gitu ya. Oke, nilai sedangkan PA, PB, PC ini ada variabel apa yang nggak diketahui di sini. Ini adalah ada FA, ada FT. PT kan diketahui. FA, FB, FC. Nah, semua yang di sini gitu ya, maupun FT, ini yang belum diketahui adalah XA. Ini juga XA. Sehingga K itu adalah sebagai fungsi XA. Berarti K di sini sebagai fungsi XA. XA ini adalah konversi kesetimbangannya. Nah, XA-nya itu dicari, masih dicari, ya. Sedangkan K-nya juga dicari. Oke, berarti untuk mencari XA, K-nya harus kita hitung dulu, gitu ya. Nah, hitungnya adalah menggunakan rumus ini. Oke, dihitung dulu. Oke, nah K-nya dihitung nih. Kalau K-nya dihitung pakai rumus ini udah, nah baru bisa mencari XA gitu ya. Oke, bisa di solver nanti pakai F0 gitu ya. Nah, tetapi K-nya ini fungsi suhu gitu ya. K sama dengan fungsi suhu. Maka suhunya harus dicari dulu.
Nah ini dicari dulu. Nah untuk mencari suhunya ini, nah kita nggak bisa memakai persamaan yang di sebelah sini gitu ya, karena ini dan ini itu sama aja gitu ya, hanya dibolak-balik. Berarti suhunya harus kita buat menggunakan neraca panas. Nah kita buat neraca panas, silahkan nanti ya ditinjau untuk neraca panas gitu ya, kira-kira nanti neraca panasnya itu gimana gitu ya. Nah oke, berarti kan ini sistemnya, reaktornya apa gitu ya. Oke, dia reaksinya fase gas. Fase gas ya biasanya reaktornya ya harusnya ya, kalau semuanya gas ya plug flow reaktor gitu ya. Kalau ada katalis ya menggunakan fixed bed gitu ya. Sepertinya ini tanpa katalis ya. Nah, misal kita tebak ya, kira-kira kayaknya ya pakai PFR deh gitu ya. Berarti kita harus buat neraca panas gitu ya. Nah, neraca panas yang ada di dalam reaktor, kira-kira bikin neraca panasnya gimana? Oke, berarti nanti tinjauannya ada massa masuk, sama kayak seperti biasa ya, ada input ada outputnya. Oke, ada inputnya ada outputnya. Oke, kita coba tinjau gitu ya untuk neraca panas. Oke, sebentar kita coba cari referensinya. Nah, oke, misal kita tinjau juga ini udah steady state gitu ya, biar enak gitu ya. Nah, kan ini nggak ada fungsi waktu di sini. Nah, kalau neraca panas gitu ya. Nah, misal nanti ada panas daripada umpan gitu ya, dan juga ada panas daripada reaksi. Oke, kita misalkan kan di sini ada kata-kata adiabatis ya. Berarti kan di sini tanpa pemanas atau tanpa pendingin. Tanpa pemanas atau pendingin. Ini lebih enak gitu ya. Kalau ada kita harus di neraca panasnya menambahkan pemanas atau pendinginnya. Oke, berarti nanti kan ada panas gitu ya. Di misal kita buat sistemnya itu kayak PFR gitu ya. Maka masuk gitu ya, masuk saat misal posisi Z, keluar saat Z plus delta Z. Nah, ini yang akan kita tinjau nanti. Oke, berarti saat posisi Z gitu ya, itu berarti ada panas. Kita misal sigma F. Sigma F ini molnya gitu ya, dikali dengan entalpi gitu ya. Entalpi dalam satuan bisa kalori per joule gitu ya. Oke, ini kan satuannya udah satuan energi gitu ya, dikurang saat posisi gitu ya, Fi Hf, ini kasih kurung aja ya. Nah, Hf saat posisi Z plus delta Z gitu ya, sama dengan, nah ini harusnya ada di, bisa kalau apa namanya non adiabatis, nanti bisa kita tambahkan dengan pemanasnya atau pendinginnya ya, tergantung ya dia pemanas atau pendingin, karena nggak ada ya sama dengan 0 gitu ya. Nah berarti langsung aja nih, langsung semuanya sebagai fungsi Z ya, kita bisa buat sebagai perubahan gitu ya, langsung aja. Ini kan perubahan nih, perubahan terhadap Z, D per dz gitu ya. Nah yang berubah apa? Yang berubah adalah, oh ya ini kenapa sigma ya, karena kan komponennya kan sebanyak I,
ada senyawa A, senyawa B, senyawa C. Berarti sigma itu artinya udah menjumlahkan masing-masing komponen gitu ya. Oke. Berarti nanti sigma Fi, nah berarti ini d per dz dari sigma Fi dikali HFI ya. Nah sama dengan 0. dz nya aja gitu ya. Nah kira-kira ini ya kita sederhanain aja dari sini. Oke, kita buat turunan ini ya. Nanti kita buat turunan parsialnya, Fi nya keluar, sigma Fi kali d Hf nya dibagi dz gitu ya, ditambah sigma Hi nya yang keluar, Hfi dFi per dz sama dengan 0 gitu ya. Oke, sama dengan 0. Nah entalpi sendiri gitu ya, entalpi sendiri itu adalah rumusnya ini ya, apa namanya, Cp dt gitu. Sehingga di posisi kiri ini tinggal sigma Fi jadi Cpi gitu ya, berarti dt per dz ditambah di ruas kanan ada, karena ada banyak senyawa gitu ya, ada A, B, C, D gitu ya. Oke, berarti nanti ada kalau sigmanya kita hilangkan gitu ya, kalau sigmanya kita hilangkan berarti nanti di sini ada HFA, oke, dikali dFi. Fi ini kan ada hubungannya terhadap konversi gitu ya. Nah, dimana Fi F gitu ya. Oke, F itu rumusnya adalah apa nih? Berarti nanti rumusnya itu Fi0 gitu ya. Fi sama dengan Fi0 bisa 1 min XA gitu ya. Atau dia yang bereaksi ya. Ini bentar ya. Di sini ada delta Hf ya, panas daripada Hf. Hf kan panas reaksi, berarti harusnya di sini F-nya yang kita buat adalah yang ikut peran bereaksi ya. Yang ikut peran bereaksi gitu ya. Oke, berarti ya kita bisa buat untuk senyawa A gitu ya. Senyawa A itu berkurang ya, min Hf, kan dia produk dikurang reaktan ya. Oke, dikali yang bereaksi itu XA ya, berarti dikali dengan apa tuh yang bereaksi di tabel stoikiometri tadi, apa, FA0 XA ya, FA0 XA, XA kali FA0 oke ya, nah, dx per dz. Nah ini ya. Oke, kemudian baru untuk yang B juga seterusnya ya. Kalau B kan dia di kanan apa di kiri sih? Masih di kiri ya, di reaktan. Oke ya. Berarti ya dikurang lagi. HFB apa tadi? 2 FA0 XA ya, dx per dz dan seterusnya lah gitu ya. Dan seterusnya itu kalau dijabarin ya. Oke, nah itu nanti aja. Aduh, mana ini? Nah ini dan seterusnya itu ya. Oke, nah berarti kalau kita lebih sederhanain lagi gitu ya, nanti
kira-kira gimana ya. Oke, kira-kira gimana ya. Berarti nanti tersisa sigma gitu ya. Sigma dari perubahan suhunya kan tetap gitu ya. Berarti Fi CPI ya. F-nya kan umpan ya. Maksudnya ya mol ya. Mol awal dan mol akhir kan bisa berubah ya. Oke, dan juga dia setiap senyawa kan sama berbeda ya. Mol setiap senyawa beda sehingga kita keluarkan dari sigma. Sedangkan delta T gitu ya. Nah, perubahan suhu di setiap komponen itu sama ya. Komponen A, B, C itu sama aja. Sehingga kita keluarin aja nih dt per dz seperti ini. Nah, kemudian untuk penjabaran di sini, yang ada di sini ini, yang dan kawan-kawan tadi, ini adalah kalau kita peringkas, gitu ya, itu dia sebagai apa? Gitu ya. Nah, itu adalah nanti akan menjadi sebagai delta HR-nya, gitu ya. Karena kan dia entalpi reaksi, berarti dia adalah yang ikut bereaksi, gitu ya. Oke. Dia adalah yang ikut bereaksi. Yang ikut bereaksi itu ada apa? Nah, itu yang kita buat nanti. Nanti di sini ditambah delta HR. Ya. Delta HR bukan HR0 ya. Nah, delta HR. Oke, delta HR kita kalikan dengan apa namanya yang ikut bereaksi gitu ya. Delta HR dikalikan dengan yang bereaksi kita sebut apa ya, massa M gitu aja lah ya. Ini adalah massa yang ikut bereaksi nanti, yang ikut bereaksi. Oke, nanti sama dengan 0. Oke. Kalau lebih ininya kita ada sebagai fungsi X-nya gitu ya. Oke. Berarti di sini delta HR dikali yang bereaksi gitu ya. dx per dz. dx per dz sama dengan 0. Nah, dz-nya bisa dihilangkan di setiap ruas gitu ya. Karena nanti ini gitu ya. Oke. Karena nanti kita nggak tinjau terhadap z gitu ya. Berarti nanti ya dt sigma Fi CPI, kemudian kita tambah delta HR M delta X gitu ya, sama dengan 0. Oke, ini kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang kita carikan dt sama dengan min delta HR gitu ya, dikali yang bereaksi, masanya itu FA0 oke, nanti FA0 dikali dengan berapa tadi FA0 kan ini konversinya terhadap A ya, kita ubah langsung ke FT aja, berarti nanti apa tuh 0,25 ya, 0,25 dari FT0 ya, FT0. Oke, delta X nya di sini ya kita buat aja deh delta X gitu ya, delta X ini adalah sebagai total FT ya, ini adalah FT yang ikut bereaksi ya.
FT0. Kemudian apa lagi? Berarti dibagi ya, dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan sigma FI CPI ya. FI CPI ya. Delta T berarti kan ya nilai T akhir dikurang T awal, TF sama dengan min delta HR FT0 ada 0,25, kita buat aja 0,25 daripada delta X kan berarti XA min XA 0 ya. Nah karena konversi awal itu 0 berarti berarti dia kita terus ya dx kan XA min XA 0, karena konversi awalnya 0 berarti dia langsung aja XA 0,25 XA, dx nya jadi XA gitu ya, baru dikali dengan delta HR FT0 dibagi dengan sigma F ini ya kita cek dari yang tabel stoikiometri aja gitu ya. Nah ini kan ada FA, FB, FC gitu ya. FA di sini ada FA, FB, FC yang ada di produk gitu ya. Nah ini tinggal kita cek aja gitu ya. Tinggal kita cek. Berarti nanti FA gitu ya. Kita buat dulu ya FA0. Di sini ada kok FA0, FA gitu ya. FA itu adalah FA0 1 min XA ya. Nanti FA0 sebagai fungsi FT0. Ini FT di sini FT0. Mana tadi FA 0. Oke, berarti kita lanjut FA. Nanti tinggal dikali dengan CPA ditambah FB CPB tambah FC CPC ya. Nah, seperti ini. Nah, FA tinggal dimasukin nih. FA kan FA0 kali 1 min XA. FA0 adalah 0,25 FT0 kali 1 min XA. Nah, sehingga FA0 ini ada sebagai fungsi FT0. FB FC juga sama, sehingga FT0 nya bisa dicoret di ruas atas dan di ruas bawah. Oke, nanti tinggal disederhanakan. Kira-kira dapat rumus akhirnya seperti apa. Nah, kemudian otomatis kan kita bisa menghitung T ya. Nah, berarti nanti T gitu ya, sama dengan TF dikurang gitu ya, dikurang delta HR apa tadi 0,25 XA per. Nah, FT0 nya kan udah dicoret nih. Nah, ini diisi apa gitu ya. FT0 nya yang di atas dan di bawah semuanya udah dicoret. Oke, sehingga untuk delta HR nya sendiri itu adalah delta HR reaksi. Nah, ini kita tambahkan dengan yang produk kurang reaktan. Nah, kenapa produk kurang reaktan? Karena di sini yang kita jabarin tadi yang di bagian mana nih, yang di bagian sini. Nah, ini kan masih ada sambungan nih ya, untuk senyawa A, senyawa B, senyawa C. Nah, itu adalah sebagai perubahan gitu ya, nanti yang produk dikurang yang reaktan. Berarti nanti CPC dikurang CPB kurang CPA ya, baru dikali suhunya Tref, TF min Tref. Oke ya. Nah, kenapa di sini suhunya itu sebagai F gitu ya? Karena di sini kan FT0 umpan ya. Umpan. Nah, kita sederhanaikan dikeluarkan sebagai FT0 ya di sini. FT0 itu umpan, maka suhunya suhu umpan gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Berarti nanti stepnya adalah ya kita hitung, untuk menghitung XAE
gitu ya, dihitung mundur gitu ya. Kita ngitung nilai K. Untuk nilai K kita hitung nilai T gitu ya. Berarti kita harus untuk menghitung nilai T gitu ya, kita membutuhkan delta HR. Berarti nanti pertama delta HR ya. Kita buat di sini. Dari delta HR ya. Oke, dari delta HR. Kemudian ini kita bisa menghitung nilai T. Tapi T juga adalah sebagai fungsi XAE ya. Nah, berarti ini T ini dimasukin di persamaan nanti ya, di function. Oke. Karena dia saling terikat. Kemudian setelah dapat T gitu ya, baru nanti dapat nilai K ya. Dapat nilai K. Nah, kalau K-nya udah dapat, baru nilai XE-nya XAE yang akhir gitu ya, udah dapat ya. Oke, berarti nanti kalau kita kita buat gitu ya, konversinya gitu ya. Nah, konversinya nanti kira-kira dapatnya berapa gitu ya. Nah, itu dibuat karena dia ini ya, berarti harus dalam satu step gitu ya. Nanti kita masukkan rumus delta HR, baru rumus T gitu ya. Di sini butuh XE, maka ini kita masukkan ke dalam function yang ada di MATLAB. Fungsinya terhadap XE gitu ya. Delta HR, T, kemudian apalagi K gitu ya, dan seterusnya. Nah, fx-nya itu apa? Nah, fx-nya adalah yang ingin K-nya kan ada dua rumus ya. Ada K yang rumus dengan KPA, salah, KPC per PAPB kuadrat. Satu lagi adalah K yang rumus A kali eksponen B per T ya. Nah, berarti nanti misal yang ini kita anggap K1, yang ini K2. Berarti fx adalah K1 min K2. Oke. Ini adalah fungsi utama yang untuk MATLAB. Oke, silakan dicoba. Nanti akan kita bahas di pertemuan gitu ya. Oke, berikutnya adalah nanti kurang lebih diperoleh hasil seperti ini. Konversinya 0,41 ya, atau 4 berapa nih? 41,43% ya konversi reaksinya. Nah, sedangkan kalau ini adalah kombinasi gitu ya. Nah, ini kasusnya sama kayak yang barusan ini ya. Oke, ini kita lihat ya, RAP adiabatis juga. Nah, untuk menghitung fase cair di mana A menjadi produk reaksi orde 2 eksotermis. Oke. Nilai perubahan entalpi reaksi itu sama. Hubungan nilai konstanta kecepatan ya. Reaksi K kecil dengan suhu ini sebagai fungsi Arrhenius gitu ya. Ya, di mana nanti yang kita ingin adalah mencari suhu umpan masuk gitu ya, T0. Oke, yang memberikan konversinya 80%. Oke. Oke, berarti ini ada volume reaktornya udah ada ya. Ada sebesar V. Nah, untuk volume reaktor di RAP ini kan butuh fungsi integrasi ya, dimana volume reaktor gitu ya, apa ya. Oke, kita perbesar dulu. Oke, volume reaktor apa nih? Integral ya, integral kalau nggak salah. Nanti silakan dicek ya, FA0 per min RA gitu ya, dari dXA. Oke, batasnya berarti di sini XA0, di atas adalah XA. Nah, yang di trial itu nanti adalah yang diinginkan adalah ingin cari T0 gitu ya. Nah, berarti suhunya yang di trial. Nah, hubungan suhunya gitu ya, itu apa nanti? Nah, hubungan suhu dengan komponen-komponen yang lain. Nah, berarti nanti hubungannya adalah
Berarti nanti hubungannya apa? Nah, hubungannya yang ada di TF. Nah, ini kan kita udah buat tadi ya. Mana? Ini ya. Berarti T sama dengan TF. Kalau tadi kan ini yang dicari, sekarang diganti TF yang dicari. Oke. Berarti nanti rumusnya ini berhubungan erat dengan soal kasus 5 gitu ya. Oke. Caranya itu gimana ya? Nah, V-nya ini yang belum dapat apa? Min RA ya. Nah, min RA apa rumusnya? Nah, min RA kan reaksi urde 2 ya. Nah, min RA adalah reaksi urde 2. Nah, nanti silakan dicek. Berarti kan kalau ininya kan K dikali dengan CA kuadrat gitu ya. Nah, CA-nya dimasukkan tuh. CA adalah CA0 1 min XA. Karena dikuadratin berarti dikuadratin. Nah, nanti silakan disederhanakan. CA0-nya bisa dikeluarin tuh. K CA0 kuadrat gitu ya. Berarti nanti 1 min XA kuadrat. Oke. Sedangkan di sini FA0 rumusnya apa? FA0 adalah kan umpan ya. Umpan ini dalam flow rate mol gitu ya. Berarti nanti konsentrasinya gitu ya dikali dengan laju alir volumetrik. Oke, laju alir volumetrik di sini kita lihat ada VF gitu ya. FA0 berarti nanti laju alir volumetrik VF ya. Ini dalam liter per menit dikali konsentrasi ya. Dikali dengan CA 0 ya. Karena FA0 berarti FV kali CA0. Nanti bisa disederhanakan. Nah, berarti kita udah dapat ngitung F nih. Ngitung V. Nah, ngitung T-nya gimana? Nah, ngitung T itu sama kayak step yang barusan tadi gitu ya, untuk ngitung ini yang barusan di kasus sebelumnya. Berarti T0 karena tadi kan TF kita ganti T0 aja, dikurang delta HR gitu ya. Nah, delta HR dikali dengan X gitu ya, kemudian dikali dengan apa tadi, dengan umpannya ya, dengan F-nya. F T0 ya dibagi dengan reaktannya kan cuma A ya. Ini kali dengan apa nih? Berarti di bawahnya F sama CP ya. Nah, F dengan CP. Nah, FI CPI itu ya, FI CPI gitu ya. Nah, ini kan mana reaksinya tadi A jadi produk gitu ya. A jadi produk. Oke, berarti nanti ini bisa kita sederhanakan di sini. Ya T0 min delta HR, kemudian kita kalikan dengan X. FT0 berarti kan ini ya, sama kayak rumus yang sebelumnya. Berarti nanti CA0-nya dikali dengan FV gitu ya. Nah, yang ini yang bawah juga sama. Nah, massa berarti di sini FV juga ya. Oke. Kemudian kita kalikan dengan umpan. Ini kan total ya, nilai total. Oke, berarti ini kan yang di bawah kan gabungan. Berarti kan ada senyawa, ada komponen A, harusnya ada komponen juga B gitu. Ya, produk gitu ya, produk. Karena kita nggak tahu ya, kita pakai data C-nya, CPI-nya adalah sebagai CP udah semuanya gitu ya, kapasitas panas yang udah disigmain gitu ya, karena awalnya sigma. Sedangkan
flow rate-nya tetap kan Fi. Nah, sedangkan masanya kan kita nggak tahu kan. Nah, masanya itu sebagai apa gitu ya. Nah, makanya CA0 masanya kan flow rate, massa itu ya, volume ini kali konsentrasi gitu ya. Oke, kalau yang di atas kan CA0 dikali FV. Nah, karena kita komponennya cuma umpannya itu A, sedangkan ini produk plus umpan, produk dan ada produk ada umpan ya. Nah, kita kan nggak tahu produknya itu apa, intinya berapa, berarti dia nggak pakai konsentrasi tetapi udah yang merupakan total. Maka yang kita pakai adalah data densitas rho CP gitu ya. Sehingga nanti kalau dicoret gitu ya, sehingga nanti ya tersisa menjadi T0 min CA0 delta HR X gitu ya, dibagi dengan rho CP. Nah, ini adalah suhunya nanti. Oke ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah suhunya yang kita gunakan. Nah, berarti suhu ini T0 ini yang akan kita trial gitu ya. X-nya kan udah ada 80%. T0-nya yang akan kita trial. Nah, kemudian apa efek T0? Oke ya. Kalau T0 berubah, maka dia akan berefek ke suhu ya nanti, ke T besar. Nah, ke T besar yang berubah. Nah, oke. Kemudian nanti baru kita masukkan ke ini gitu ya. Yang akan dicari adalah T0. Nah, ini kan udah dapet nih. Mana nih? Nah, T0 kan efeknya ke T. Sedangkan T-nya ini sendiri kan itu ada gitu ya. Oke, T-nya ini mana ini? Kita cek di soal. Suhunya mana? Oke. Oke ya. Berarti di sini konversinya 80%. Oke. Kita hitung nilai FV gitu ya. Oke. Nah, ini kita kan tadi dapat untuk menghitung mana ya? Nah, ini. Kita sudah dapat. Nah, ini kok hilang. Gak tersave gitu ya. Oh, ini udah ya. Nah, kita kan awalnya T0 yang akan kita trial gitu ya. Kita trial, nanti akan dapat rumus, dapat T ya, dimana T0 tadi min CA0 dan lain-lain. Nah, setelah T-nya dapat gitu ya, T-nya ini akan kita pakai untuk ngitung K kecil, dimana ini rumus Arrhenius, A eksponen ya, min E per RT. Nah, otomatis K-nya berubah. Oke, berarti nanti K-nya ini buat menghitung apa lagi? Nanti ngitung volume. Oke, berarti rumus utamanya adalah Fx-nya nanti adalah volume. Kita sebut sebagai volume hitung gitu ya, yang ini. Berarti volume hitung dikurang volume reaktor yang ada di soal gitu ya. Nah, berarti kita T0-nya di trial
T0-nya akan kita trial gitu ya. Kita trial sampai berapa gitu ya. Sampai kita dapat volume hitung yang nilainya sama dengan FR ya. Berapa itu? 8.000 liter ya. Nah, hubungan dengan konversinya apa? Nah, fungsi konversinya nanti adalah untuk integrasi di nilai F ya. Nilai V. Berarti nanti untuk menghitung volume hitung itu menggunakan rumus integrasi ini. Nah, integrasinya boleh menggunakan trapezoidal, traps, atau menggunakan quad, oke ya. Seperti itu untuk yang ya analisis ini gitu ya. Nah, untuk programnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya, kita coba bersama atau nanti kita buat video lagi. Oke, demikian untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.